Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Nah, apa kabar Anda semuanya? Ya, berarti yang ada di sini yang nggak jalan-jalan ya. Akhir tahun ini ya, banyak yang jalan-jalan ke berbagai tempat ya. Oke, kita tetap mempelajari firman Tuhan. Berjemaat adalah hal yang sangat indah. Tidak ada yang lebih indah dari ini lagi. Inilah kesukaan Tuhan sebenarnya. Yang Tuhan paling senang itu adalah orang percaya berkumpul, ya, bernyanyi, mengekspresikan hati kita, ya, mempelajari firman-Nya, dan ini semua sangat menyenangkan hati Tuhan. Oke, hari ini saya ingin mengajak membaca di 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 dari ayat 23 sampai 29. Ya. 23 sampai 29. Nah, karena agak panjang, jadi Anda perhatikan. Ya, saya membacanya. 2 Korintus pasal 11, ya, dari ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Ya, bunyinya demikian. Ini perkataan Rasul Paulus ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu untuk kami semua. Kami masih memiliki kebebasan untuk berkumpul, untuk bernyanyi mengekspresikan hati kami, untuk mempelajari firman-Mu seperti yang akan kami lakukan ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang menghiburkan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, kalau kita baca tadi ya, luar biasa. Berapa banyak orang yang mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 5 kali 39 dicambuk. Ya. Mengapa 40 kurang 1 pukulan? Namanya dia hitung. Oh dicambuk, 1, 2 gitu kan, enggak dong gitu ya. Karena Tuhan Yesus dihukum dicambuk 40 kali. Dia tidak mau sama. Dia kurang 1 saja. Ya.
Dia 5 kali dicambuk, 40 kurang 1 pukulan. Berarti berapa ratus kali? Ya, hampir 200 kali. Ya. 195 kali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan semua yang dialami itu oleh Rasul Paulus. Mengapa? Pertanyaannya mengapa? Mengapa dia rela mengalami semua itu? Sebenarnya di ayat yang ke-28 dia katakan, untuk apa? Untuk memelihara jemaat. Nah, untuk memelihara jemaat. Semua itu terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Mengapa Rasul Paulus mau memelihara jemaat? Kita bertanya lagi. Mengapa? Mengapa? Karena Rasul Paulus adalah orang yang paling tahu. Kalau jemaat tidak terpelihara, kalau jemaat bubar, kalau tidak ada jemaat yang terus menerus di satu wilayah, di satu lokasi, maka Injil akan berhenti. Dan kemudian orang-orang yang diselamatkan juga akan berhenti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, itu sebenarnya yang kita rencana mau kerjakan di Surabaya. Sejak penginjil Aris meninggal, saya sudah pergi, Stephen sudah pergi, Andrew sudah pergi, dan akhirnya saya sepakat sebenarnya Kurnia. Ya, itu Gembala Kurnia bilang, itu bisa kalau Pak Suhento pindah ke sana 3 bulan paling kurang. Katanya, waduh, saya pindah ke Surabaya. Ya, 3 bulan, ya toh. Ya, proyek di RAC segala macam belum selesai. Nah, tetapi semua itu kita mau kerjakan adalah apa? Supaya di Surabaya jemaatnya tidak bubar. Supaya jemaat GBIA di sana tetap eksis, tetap ada, sehingga Injil yang benar terus tetap dikumandangkan. Sebenarnya itu yang kita kerjakan. Akhirnya saya putuskan, oke, suruh mereka cari 1 hari supaya kita seminar. Akhirnya mereka sendiri yang usulkan 16 Januari, baik. 16 Januari ini akan seminar 1 hari di Surabaya. Dan harapannya supaya disemangatkan kembali gitu ya. Orang-orang yang ada bisa disemangatkan kembali. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa Rasul Paulus memelihara jemaat? Sebenarnya 2 papan ini sangat penting. Karena Rasul Paulus lah yang paling tahu tanpa lewat salib tidak ada orang yang masuk surga. Termasuk orang Yahudi yang rajin memelihara hukum Taurat. Tidak ada orang masuk surga tanpa lewat salib. Tidak ada. Ya. Mengapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, itu sebenarnya adalah permusuhan antara manusia dengan Allah. Dan salib adalah pendamainya. Dengan saliblah Allah mendamaikan manusia yang berdosa, yang penentang itu, didamaikan dengan dirinya. Dengan cara dikorbankan Yesus Kristus. Dan ini cukup. Ini cukup. Ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ketika hampir menghembuskan nafas yang terakhir, dia berseru, sudah selesai. Cukup. Dan iblis dengan segala macam cara mau menambahinya supaya dia jadi rusak. Supaya jadi rusak. Dari Tuhan Yesus tahun 30-an sampai 70-an, kesesatan yang menyusup masuk ke kekristenan itu adalah Advent model kuno. Ya. Yaitu ingin menambahin Injil
dengan hukum Taurat. Merasa tidak cukup. Mereka pikir gimana ini? Daging babi, aduh, gimana nih? Gitu. Sampai Petrus pun, ya, Tuhan perlu 3 kali, ya, 3 kali turunkan penglihatan. Ya. Jemaat Paulus yang mendirikan jemaat di Galatia. Paulus pergi, datang pengajar dari Yerusalem. Kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, nggak bisa masuk surga. Cuman hanya percaya Yesus saja tidak bisa. Akhirnya Paulus tulis di Galatia pasal 5. Anda lihat di Galatia pasal 5 apa katanya? Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Galatia pasal 5 ayat yang keempat. Apa katanya? 1, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Lepas dari Kristus. Kalau kamu mau tambah-tambahin Injil dengan hukum Taurat. Wow. Injil nggak bisa murni. Nggak bisa murni. Ya, nggak bisa murni. Maka Tuhan perlu memakai Jenderal Titus untuk menghancurkan kota Yerusalem. Bait Allah dilumetkan. Wah, seandainya bait Allah masih mentereng di situ. Kalau Muslim naik haji, kita naik apa itu? Banyak Kristen akan pergi ke sana. Mungkin yang jadi guide tour banyak dari Advent, karena mereka paling suka nanti pergi ke situ. Saudara yang saya kasih, nah. Bait Allah harus dihancurkan. Kalau tidak, Kristen tidak bisa murni. Tidak bisa murni. Akan belang-belang kayak zebra. Harus dihancurkan. Nah, tahun 70 dihancurkan. Bangsa Yahudi disikat, terpencar kemana-mana. Dari tahun 70 ke atas, penyesatannya model lain. Tambahin apa? Tambahin baptisan. Ya, bayi dibaptis. Tambahin macam-macam. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang membaptis bayinya. Kita bilang bayi kenapa dibaptis? Kamu tanya sebuah gereja pembaptis bayi, tujuan baptis bayi itu untuk apa? Mereka nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ya. Saudara yang saya kasih tahu, baptis bayi tambah kebaikan manusia. Yang paling banyak orang Kristen itu adalah mereka bingung masuk surga kok hanya melalui bertobat percaya Tuhan Yesus. Emangnya nggak perlu berbuat baik, Pak Soento? Kalau gitu kita, ya orang Kristen jahat-jahat nanti tetap masuk surga juga. Kamu ini salah, bukan begitu ya. Masuk surga itu sebenarnya lahir baru. Lahir baru itu adalah terjadi ya, dilahirkan oleh air dan roh. Kenapa dua ini? Air dan roh. Pada waktu Tuhan Yesus omong sama Nikodemus di Sungai Yordan itu lagi ada aktivitas baptisan Yohanes. Waktu orang datang kepada Yohanes minta dibaptis, Yohanes serukan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Berarti bertobat dan percaya kepada juru selamat itu porsi tanggung jawab manusia. Ya. Kasih diri dibaptis ke dalam. Dan setelah orang bertobat dan percaya, Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Itu bagian porsi Allah. Ya. Jadi lahir baru itu sebenarnya manusia melakukan tanggung jawabnya. Bertobat dan percaya. Kemudian Allah mengirim roh ke dalam orang yang bertobat dan percaya itu. Itu lahir baru. Nah, lahir baru inilah kemudian ya
lahir baru menghasilkan buah-buah dari buah roh itu. Yang ditulis di Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya itu. Kasih, sukacita dan semuanya. Itu buah-buah roh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, gitu ya. Jadi, perbuatan baik yang dihasilkan oleh orang yang sudah lahir baru beda dengan perbuatan baik hasil dipencet-pencet, dilarang-larang, didorong-dorong. Bukan itu. Perbuatan baik yang dihasilkan oleh orang yang sudah berubah di dalam. Berubah di dalam. Itu beda. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Rasul Paulus tahu persis. Tanpa melalui salib, maka tidak ada orang masuk surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kebenaran inilah yang mendorongnya bekerja siang dan malam. Diharap kebenaran inilah juga yang mendorong kita untuk berusaha menyelamatkan orang. Kebenaran ini juga. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kebenaran ini harus dipelihara oleh jemaat. Dipelihara oleh jemaat. Dijaga. Sehingga bahkan kita ganti generasi. Injilnya masih tetap dioperkan dengan baik. Seperti tongkat estafet. Karena kalau kita beritakan Injilnya sudah sangat benar. Diberitakan. Tapi kalau tidak mendirikan jemaat untuk menjaganya. Agar bisa diestafetkan kepada generasi. Kita pergi. Nggak bisa. Ya. Nanti orang di situ sudah kehilangan. Tidak ada lagi yang meneruskannya. Tidak bisa. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang, dia melakukan pekerjaan yang sangat berat dan mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Untuk apa? Untuk memelihara jemaat. Jangan sampai ada jemaat yang bubar dan jemaat harus bertambah. Dan zaman kita sekarang ini, kita menghadapi tantangan, ya masih ada sedikit yang kasar. Sedang kebaktian ada yang datang bubarkan. Sebenarnya yang begini tidak sangat bahaya. Kalau Anda tahu. Betul nggak? Kalau nggak boleh bikin gedung, kita pakai tenda aja. Ya dong. Apa pusingnya? Yang kalau tenda pun tidak boleh, kita di bawah pohon. Apa pusingnya? Sebenarnya yang Rasul Paulus alami jauh-jauh lebih berat, saudara. Jauh-jauh. Belum ada kita diseret keluar, digebukin babak belur, dicambuk 5 kali 40 kurang 1 pukulan. Belum ada. Dia ngalami itu demi untuk memelihara jemaat. Mengapa? Karena Rasul Paulus tahu kalau tidak ada jemaat, maka Injil berhenti di situ. Tapi kalau ada jemaat eksis, maka Injil akan bergulir. Injil akan bergulir. Lebih hebat lagi, jemaat yang ada tidak egois. Jemaat yang ada tidak egois. Kita menyebar. Kalau Anda masih simpan buku 20 tahun. Ini kan kita buku 30 tahun, buku 20 tahun. Di situ ada yang di halaman berapa itu, ada target. Pada waktu itu Grafe, saya target apa? Dalam 10 tahun Grafe mendirikan 10 jemaat.
Kemudian 10 jemaat itu dalam 10 tahun masing-masing mendirikan 10 jemaat jadi berapa? 100. Berarti 20 tahun seharusnya sudah 100. Dan kemudian 100 jemaat itu dalam 10 tahun masing-masing mendirikan 10 jemaat, 30 tahun berapa jemaat? 1000. Ya. Maka Injil tersebar kemana-mana. Zaman sekarang kita bukan menghadapin orang yang datang seret kita keluar digebukin dan sebagainya. Habis. Sebenarnya zaman sekarang tantangan yang paling dahsyat itu apa? Penyesatan. Penyesatan, saya kasih. Penyesatan. Menurut Google 47.000 denominasi Kristen dengan segala macam keanehannya. Ya. Makanya tadi di sekolah minggu saya bilang, kalau orang mencari kebenaran, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, tidak concern, tidak menyalakan akal sehatnya, tidak serius sekali untuk mencermati semua pengajaran, itu akan terbawa banjir bandang penyesatan. Ya, banjir bandang penyesatan akan terseret. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda tahu pemalsuan yang paling bahaya itu adalah yang paling mirip dengan yang aslinya, betul nggak? Hah? Kalau yang sangat-sangat berbeda diketawain, itu, betul nggak? Makanya ada orang kasih tahu saya, Pak Suheto, sekarang berdiri gereja setan di Manado. Saya bilang bagus. Dia malah lihat saya, kok bagus Pak? Saya bilang bagus gereja setan pakai nama setan daripada gereja setan pakai nama Yesus. Mana lebih bahaya? Saudara? Hah? Ya kan? Gereja setan, pelang namanya gereja setan, bagus. Ya toh? Yang datang ke situ ya memang yang anak-anak setan, suka setan punya. Oh enggak? Ya anak-anak Tuhan kan ya, wah mereknya gereja setan, wah masa saya masuk gitu kan? Yang lebih bahaya itu adalah apa? Gereja setan mereknya gereja Yesus. Waduh, wah, ini punya ini yang macam begini, ini susah. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih tahu, penyesatan merajalela hari ini. Dan kita harus sangat hati-hati. Sampai orang tanya saya, Pak Suheto, kalau begitu hanya orang GBIA saja yang masuk surga. Saya bilang, tidak begitu. Bukan itu yang kami katakan. Ya. Jangan fitnah-fitnah kami lah. Ya. Bukan itu. Tapi kami mengajarkan yang benar. Dan silakan membanding-bandingkan pengajaran kami. Begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, lihat di sini. Rasul Paulus sampai begitu menderita karena dia memelihara jemaat. Dan sebenarnya tentu jangan Rasul Paulus saja yang mengalami semua itu, betul nggak? Sebenarnya seluruh anggota jemaat harus sehati, harus memiliki keinginan, harus mengerti bahwa kita harus menjaga jemaat. Ya. Nomor satu, kita memelihara jemaat. Lebih hebat lagi, jemaat ini menghasilkan anak. Nah, kita sebut tunas. Ya. Tunas. Kayak pisang ada tunas. Gitu. Ya. Jadi jemaat ini menghasilkan tunas. Makin banyak, makin bagus. Begitu. Tetapi bagaimanakah dia bisa bertunas, menghasilkan tunas, kalau diri sendirinya nggak survive? Betul nggak? Dirinya sendiri nggak survive, itu nggak bisa. Harus bisa survive. Nah, kalau jemaat yang dirinya sendiri belum bisa survive, dia nggak bisa menghasilkan tunas yang lain, nggak bisa beranak.
Dia harus survive sendiri. Bisa. Maka itu tanya itu. Kita orang-orang awal itu. Pak Hasan, Pak Timotius, Sinta, segala. Waktu Grafe baru mulai. Mereka tanya, gimana? Kira-kira ada bantuan dari Amerika untuk bikin gedung? Enggak ada. Segala. Kita harus survive. Kita harus survive. Enggak ada. Macam begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Grafe tidak bisa survive dirinya sendiri, bagaimana kita bisa bangun lagi yang lain-lain? Nggak bisa. Ya. Maka itu, saya sedih sekali kalau ada GBA yang lain itu. Wah, saya bilang, mengapa begitu? Mengapa tidak ada hati untuk supaya jemaat ini harus survive dan harus berdiri? Ada jemaat di Tunas, katanya dia nggak datang lagi ke kebaktian. Saya bilang dia nggak datang ke kebaktian, hari Minggu dia bikin apa? Ini orang Kristen yang udah puluh-puluh tahun. Katanya mereka pergi beli ikan, pergi apa, bakar-bakar. Waduh, saya bilang, ini celaka ini. Ini celaka. Ini orang Kristen jauh. Terus saya cari tahu, masalahnya apa sebenarnya? Wah, hamba Tuhannya, pengkhotbahnya kurang begini, kurang begitu. Saudara tahu nggak? Banyak tahun yang lalu. Ya, lebih 10. Ada Tunas kita. Mereka banyak ngeluh. Minta diganti penginjilnya. Saya datang ke situ. Saya suruh penginjil itu pergi beli bakmi sesuai dengan jumlah orang supaya dia nggak usah dengar. Jadi dia pergi beli bakmi. Waktu dia pergi beli bakmi, jadi jemaat saya suruh. Saya tanya, ini kalian mau minta supaya ditarik diganti. Kira-kira kalian nggak suka dia? Kira-kira ada pengajaran doktrinal yang salah nggak? Nggak ada. Ada masalah moral nggak? Nggak ada. Masalahnya apa? Ya begini, begitu, begini. Oh, itu kan masalah yang sangat-sangat, ya sebenarnya sangat sepele. Bukan sesuatu yang prinsip, sesuatu yang sangat sederhana. Lah saya bilang sama jemaatnya di situ, saya bilang, siapapun dikirim ke sini tidak mungkin memenuhi keinginan kalian semuanya. Tidak mungkin, saudara. Ya. Tuhan Yesus sendiri yang datang, kalian salibkan dia. Ngawurlah, saudara. Begitu. Ya. Nah, akhirnya mereka belajar terima dia. Dan jadi bagus. Jadi bagus. Nah, begini. Jemaat yang baik, kita sudah diajar, Rasul Paulus sudah kasih contoh. Dia berkorban habis. Anda baca ulang lagi. Ampun, karam kapal berapa kali katanya? Waduh, 3 kali mengarami karam kapal. 1 kali dilemparin batu. Kasus Rasul Paulus dilemparin batu. Yang lempar itu pikir udah mati. Jadi mereka pergi. Lalu murid-muridnya datang, mungkin mau pergi dikubur, ya, kocok-kocok hidup, gitu loh. Wah, itu dia lempar batu itu nggak nyaman loh, tau nggak? Ya, pangpung gitu ya. Tiba-tiba roboh kan, lempar lagi, kira udah mati, jadi yang lempar udah pulang. Nah, datang muridnya, pikir ini tinggal dibawa untuk dikubur, masih hidup, dibawa pulang. Coba. Rasul Paulus mengalami segitu demi untuk memelihara jemaat. Nah, yang sudah jadi jemaat, gimana? Berapa besar pengorbananmu untuk jemaat ini? Berapa besar pengorbananmu? Jemaat Grafe yang awal-awal, mereka pasti ingat. Baru awal.
Saya tanya sama mereka, sudah ngerti doktrin yang benar yang Alkitabiah? Sudah ngerti. Waktu itu kita sampai sekolah Alkitab malam itu di rumahnya Icu. Udah benar. Ini gereja benar, doktrin kita benar, sesuai dengan Alkitab. Saya tanya mereka, kalau gereja ini bubar, kalian masih bisa pulang ke gerejamu yang lama? Mereka bilang, nggak bisa lagi. Nggak bisa. Kalau nggak bisa lagi, kita masuk tol. No U-turn. Nggak ada putar balik. Yang ada keluar di pintu keluar aja. Ya kan? Kita kayak masuk tol. Maka itu, mari gaspol. Betul nggak? Kita gaspol. Karena tidak ada lagi untuk tempat putar. Kita gaspol. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berkata kepada penginjil GBA berbagai daerah, kalian ngajar jemaat, ngajar yang benar. Kalau yang sudah benar, sudah lahir baru, tanya dia, kalau tidak ada GBIA di sini, GBIA ini bubar, kau balik lagi ke gerejamu yang lama. Yang gembala kamu mimpi melulu. Kau balik lagi ke situ. Yang di setiap akhir kebaktian ada doa pemberkatan. Ya. Yang ngajar kamu untuk nggak boleh makan babi dan lain sebagainya. Kau balik lagi ke situ. Kalau kau masih bisa balik ke situ, itu artinya kamu belum nangkap kebenaran. Ya. Kamu belum nangkap kebenaran. Berarti selama ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kamu belum membanding-bandingkan pengajaran. Kamu tidak tahu apa yang kita perjuangkan. Kamu tidak tahu kalau gereja ini bubar dan kau masih bisa kembali lagi ke gerejamu. Kamu tidak tahu mengapa gereja kita tidak ada doa berkat setiap akhir kebaktian. Karena tidak ada lagi jabatan imam. Tidak ada lagi jabatan imam. Semua gereja yang ada jabatan imam, itu bukan cuma salah, itu sesat. Ya. Katolik punya imam dahsyat sekali. Ya. Bukan cuma bisa doakan kamu, berkatin kamu, bisa ngampunin dosa. Hebat sekali. Bisa ngampunin dosa. Kalau imam gereja Protestan cuma di akhir kebaktian aja fungsinya sebentar, doa berkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau gereja ini bubar, kau masih bisa balik lagi ke gerejamu di sana, hahi haho, enggak ada rasa apa. Itu namanya kamu belum nangkap kebenaran. Ya, kamu belum tahu kebenaran. Itu sebabnya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang di ayatnya yang paling akhir tadi kita baca, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Aku sudah bekerja begitu rupa supaya jemaat eksis, supaya jemaat kuat semuanya, sampai menderita sedemikian rupa. Lalu kalau ada yang lemah, bagaimana aku tidak jadi hancur lemah? Apalagi kalau ada yang tersandung, katanya. Ada yang tersandung. Coba bayangkan, ya loh. Anda tidak perlu dilempar pakai batu sampai bonyok kepala kamu, timbul bengkak biru. Cuman tersinggung hal kecil saja. Dia nggak mau datang lagi, katanya. Hah? Kenapa? Wah, katanya dia tersinggung begini. Ya ampun. Ya loh. Itu penderitaan yang sangat kecil. Betul nggak? Hanya kurang diperhatikan saja, dia nggak mau datang lagi. Belum ada orang yang maki-maki kamu. Belum ada. Hari Jumat saya khotbah di chapel. Ada mahasiswa di sana.
di RBC di sana. Katanya mau keluar. Saya bilang, kenapa mau keluar? Wah, begini. Karena tersinggung berat. Loh, kenapa tersinggung pula? Apa tersinggungnya? Ini teman kita dari Papua itu katanya. Ada mahasiswa yang lain. Yang Papua bau katanya. Jadi dia mau keluar, teman dibilang itu. Saya bilang, jangan begitu. Gitu. Di ngomongin cuman bau saja sudah mau keluar, belum dilemparin batu, betul nggak? Walah ya. Dulu ada mahasiswa lama dulu ya, bukan dari Papua, tapi dari Sumatera. Badannya bau, tahu bau ketiak? Bau ketiak, bau sekali, nyengat. Ada temen yang mau omong takut tersinggung, beliin bedak. Tahu juga dia dibeliin bedak, betul nggak gitu? Tiba-tiba temen belikan bedak, gimana? Coba itu. Tapi ada orang yang sekamar dia pernah datang sama saya. Pak, boleh tolong nggak gimana caranya supaya saya pindah kamar, jangan satu kamar dengan dia, baunya nggak tahan. Saya lama dia. Justru kehendak Tuhan kamu sekamar dengan dia. Iya kan, saya bilang, justru kehendak Tuhan. Saya bilang, kamu sekamar dengan dia. Waduh, gitu dong Pak. Saya bilang gini, kamu mau jadi hamba Tuhan kan? Ya toh? Satu hari ada orang yang lebih bau dari dia. Ya. Loh, emangnya kamu usir dia? Ya kan? Nah sekarang Tuhan lagi latih kamu. Ya toh? Tuhan lagi latih kamu. Kehendak Tuhan taruh kamu di situ. Terimalah dengan sukacita. Lama-lama baunya akan jadi biasa. Kenapa jadi begini? Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, coba bayangkan, saya mengajak Anda kita berpikir bersama, penderitaan apa yang Anda sudah alami bagi jemaat? Ayo, penderitaan apa yang kamu sudah alami bagi jemaat? Kerugian apa yang kamu sudah menderita bagi jemaat ini? Hanya urusan kecil-kecil gitu ya toh. Kau tinggalkan jemaat. Nggak bisa dimaafkan. Ya. Nggak bisa dimaafkan, saya kasih tahu. Karena Tuhan mau ada jemaat sampai bunyi sangkakala. Karena kalau tidak ada jemaat lagi, maka Injil berhenti. Belum bunyi sangkakala, Injil sudah berhenti. Bagaimana boleh begitu, betul nggak? Tidak ada lagi penambahan jemaat. Tidak bisa. Jangankan suruh dapatkan orang, bawa orang diselamatkan, dia sendiri ada masalah, hilang lagi. Gimana bisa begitu, betul nggak? Nggak bisa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Berapa puluh tahun Anda jadi orang Kristen dan jemaat, jadi dewasa enggak? Kita satu jemaat itu seperti satu keluarga, saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Tidak ada orang yang tersandung, kecewa dan sebagainya. Sebenarnya di dalam satu jemaat, kita itu harus open. Kalau Anda ada masalah, kasih tahu. Ya kita doakan. Kita doakan. Ya. Saya kasih tahu. Doa jemaat ini paling manjur. Ya. Manjur. Dulu sampai Pak Timotius bilang, sudah jangan doa minta gedung lagi itu. Ingat. Ya, kenapa? Coba kita punya gedung satu itu. Kita mau doakan satu ini kebeli. Ya. Kemudian kita doakan yang satu ini kebeli. Kemudian kita doakan yang satu kebeli. Pak Timotius bilang, stop katanya, jangan doakan lagi. Hebat sekali. Ya, padahal kepinginnya doa beli satu kompleks ini sampai ke belakang. Gitu. Sudah yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu. Nah, kita satu keluarga. Ada masalah, ada. Semua kita, selagi kita masih tinggal di muka bumi ini, masih mengenakan daging ini, ada masalah. Ada masalah. Justru masalah kita itulah yang mendewasakan kita. Yang membuat kita jadi tangguh. Dan iman kita jadi bagus. Melalui mengalami kesulitan kecil-kecil, kita naik kelas. Naik kelas
Akhirnya kita jadi naik kelas, kita jadi bisa menghadapi kesulitan yang besar, yang besar. Kenapa? Karena dinubuatkan menjelang kedatangan Tuhan bunyi sangkakala itu orang-orang Kristen akan makin hari makin sulit. Dan iblis membuat kita supaya kita menjadi kompromi. Ya, kita menjadi kompromi atas banyak hal. Atas banyak hal. Kita mulai, apakah saya masih mempertahankan ini atau tidak? Hal lain lagi. Saudara tahu kenapa Rasul Paulus bisa menderita sedemikian rupa? Tadi pagi-pagi di tempat tidur, saya bilang sama istri saya, tahu gak kenapa Paulus bisa menderita begitu? Karena dia nekat. Dia itu tidak akan mengalami apa-apa kalau Paulus itu nginjil-nginjil. Tapi Paulus masuk ke sinagog loh. Paulus masuk ke sinagog. Dan meyakinkan orang Yahudi. Yang kepalanya lebih keras dari batu. Meyakinkan mereka. Orang Yahudi marah sama dia, seret dia keluar, dilempar batu. Ya, kamu mau nggak menderita kayak Paulus? Bisa? Kau pergi yang gedung yang mirip bawang putih itu, coba kau masuk ke sana. Kau khotbah di situ. Ya enggak? Saya bilang sama Simon, kamu siap-siap jadi janda. Ya, kalau saya seberani Paulus, benar? Ya. Pasti. Di belakang sini ada satu lumayan gede. Di mana-mana ada. Kalau masuk ke sana khotbahin mereka, ya, diseret keluar, udah habis kamu. Nah itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus masuk ke dalam sinagog, ke intinya mereka, jantungnya mereka, dan Paulus menjelaskan yang mereka lagi tunggu-tunggu, yang mereka doa. Mereka harapkan Mesias sudah datang, namanya Yesus, nenek moyang kamu semuanya yang di Yerusalem salibkan dia gini-gini. Ayo kita tangkap dia. Kita lempar dia keluar. Begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kekristenan kalah ketika tidak berperang. Anda tahu? Ketika tidak berperang, poinnya hilang. Kenapa gereja baptis tahun 1700-an? Gereja baptis di Amerika itu orang-orang baptis dipenjarakan. Obadiah Holmes terkenal, dicambuk sampai nggak bisa berdiri. Dan dokter yang ngerawat dia dihukum. Wah, dahsyat, saya baca mereka. Tapi habis dia dicambuk, orang-orang mulai bertanya, mulai berpikir, kenapa dia sampai membela yang begitu? Oh, dia lebih benar. Akhirnya makin banyak. Ya. Kenapa? Karena bertempur. Mereka bertempur. Akhirnya baptis menjadi mayoritas di Amerika. Mayoritas. Di kota kecil Virginia Beach ada 200 gereja baptis. Sekitar. Ya. Satu jalan saja dari rumah saya tinggal, Dr. Bell, sampai ke sekolah saya ada sekitar 5 gereja baptis. Ya. Tapi kenapa sekarang jadi lemes? Ya, lemes. Kenapa? Tidak bertempur lagi. Banyak gereja baptis terpengaruh. Akhirnya khotbahnya tentang kehidupan. Kalau khotbah tentang kehidupan, kita undang biksu. Dia lebih jago. Betul nggak? Dia akan mengajar kepada anak laki-laki di sini. Bagaimana lihat cewek, nggak usah. Ingat kepalanya botak. Dia akan mengajar. Kita ajak.
Apa yang membedakan satu agama dengan agama yang lain? Doktrin. Dan apa yang membedakan satu gereja dengan gereja yang lain? Doktrin. Pada abad 18, apa yang membedakan gereja Baptis dengan gereja Inggris? Doktrin. Ketika gereja Baptis mengumandangkan pengajaran kami begini, masyarakat disuguhkan sesuatu untuk pilih. Oh ya, mau ikut itu atau mau ikut ini? Pilih, silakan pilih. Dan gereja Baptis makin hari makin bertambah. Hari ini, bagaimana? Ada pertempuran? Banyak poin pertempuran. Sebenarnya banyak. Hari kita harus berani. Tidak usah dengan cara yang kasar. Ya, kita berkata begitu saja sudah. Tahun lalu kita blok kelas di RAC, ya Desember tuh. Ya, Pak polisi di sana pikir kita mau merayakan Natal. Saya dihubungi, Pak Soento perlu berapa anggota untuk jaga keamanan Natalnya? Waduh, saya bilang no. Kami tidak Natalan di bulan Desember. Kami tidak setuju 25 Desember itu hari lahir Yesus. Kami tidak Natalan. Hah? Kaget polisinya. Baru dia dengar ada yang begitu. Rupanya, ya toh. Dulu di depan kita yang sewa kios kita itu ada notaris, ya toh. Notaris kan ada beberapa pembantunya. Pada waktu orang datang ke notaris, orang yang datangnya bilang apa? Dengar-dengar di atas ada gereja ya? Iya, kata yang pakai kerudung itu. Ada. Gereja apa? Yang tamu tuh tanya sama, gereja apa? Tahu nggak dia jawab apa? Nggak tahu ya, mereka aneh. Nggak Natal di Desember punya. Waduh, saya mendengar mereka aneh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, rupanya aneh kita. Ini dia yang ngomong, bukan saya. Mereka aneh. Gereja apa? Yang kamu tanya, gereja apa ya di atas sana? Nggak tahu ya. Ya karena memang dia bukan orang Kristen. Nggak tahu ya katanya. Gereja aneh. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita ya memang gereja aneh. Rasul Paulus waktu itu aneh. Sudah aneh masuk ke tempat orang, kasih tahu yang benar begini, begitu dan lain sebagainya. Ya nggak heran ditarik keluar, betul nggak? Dirajam, dicambuk dan lain sebagainya. Nggak heran. Makanya Paulus bilang, aku dengan segala macam penderitaan yang saya alami ini untuk memelihara jemaat. Dan dia mau supaya semua jadi. Makanya dia bilang, kalau ada yang lemah iman, bagaimana lagi dengan saya? Apalagi kalau ada yang tersandung, dia bilang. Aduh, hancur hati saya. Dia bilang kan gitu ya. Coba. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada yang tersandung, orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Hancur. Lalu kita dengar anggota jemaat, kenapa dia sudah lama tidak datang? Karena begini, begitu. Saya pikir ada yang tempeleng dia, nggak ada. Saya pikir ada yang maki-maki dia, nggak ada. Loh, kenapa untuk hal sekecil itu kamu tinggalkan jemaat yang Rasul Paulus berusaha untuk menjaganya, membelanya sampai penderitaan yang sedemikian rupa yang dia catatkan. Jadi Alkitab ini dicatat bukan kebetulan. Tuhan mengizinkan Rasul Paulus mencatatkan ini bukan dia sombong. Tapi supaya juga hari ini kita tahu, kita baca, dan kita bisa bandingkan. Saya baca itu, saya malu sekali dengan Rasul Paulus. Malu. Saya belum pernah ditempeleng satu kali pun. Belum pernah. Nah,
Saya malu sekali. Apa yang saya alami? Malah disalam-salamin, ya kan? Malah oh Pak Suhento, Pak Suhento. Ya loh. Saya pergi servis mobil saja, coba. Itu montirnya. Bapak betul ya Pak Suhento Liao? Oh ya betul lah, saya bilang. Waduh, dia datang mau cium-cium tangan saya. Aduh, saya sudah nonton video Bapak banyak, katanya begitu. Oh ya, saya bilang baguslah. Nah, saya belum pernah ditempeleng orang. Ya kan? Belum pernah. Untuk jemaat ini. Nah, oleh sebab itu kita sekarang yang ada di sini semua, saya tanya, bolehkah atas hal yang kecil, sepele, Anda tinggalkan jemaat? Saya bilang, Tuhan tidak maafkan itu. Ya. Oleh sebab itulah maka kita harus bersama-sama. Bersama-sama apa? Jemaat ini harus kuat. Harus kuat. Karena dengan jemaat ini yang kuat inilah maka kita bisa menolong yang lain. Betul? Amin. Dengan jemaat yang kuat inilah bisa tolong yang lain. Hari apa itu? Tutup semester datang semua. Kami duduk di hamba-hamba Tuhan satu meja. Saya bilang, tahu nggak? Tuhan memberkatin saya. Tuhan kasih duit sama saya karena saya berdoa begini. Tuhan, saya teriak, Tuhan, kasih duit ke saya supaya nggak usah minta-minta. Saya pakai semuanya untukmu. Kurnia bilang, kok Bapak nggak pernah ngajar kami doa begitu? Kok Bapak tidak ajar? Saya bilang, saya ajar kepada jemaat semua malah. Supaya apa? Tuhan, kalau mau kirim uang untuk jemaat di sini, kirimlah lewat saya. Saya tukang posnya. Betul nggak? Ongkos kirimnya 80% aja, nyampainya 20%, kan hebat sekali. Mana ada orang kirim barang ongkosnya 80%. Nah, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu. Berani kamu berseru kepada Tuhan begitu? Berani. Anda tahu Tuhan sayang jemaat ini nggak? Anda merasa Tuhan sayang nggak sama jemaat ini? Hah? Anda sayang nggak sama jemaat ini? Sayang. Tuhan mau kirim nggak uang untuk jemaat ini? Ya kan? Kirim pakai apa? Pakai cedok ikan. Di depan sana. Pak Hasan paling tua senior guru Injil pegang satu. Athat biasanya lebih pintar ngomong. Halo, halo, ya amal jariah gitu. Apa pakai itu? Ya, di mana harkat martabat dari jemaat kalau sudah begitu? Ya. Lalu kita minta budget pemerintah. Budget pemerintah. Ada ketua sinode satu sekarang masuk penjara. Ya, masuk penjara. Kenapa? Karena dari pemerintah keluar sekian, dia terimanya beda. Di mana hilangnya? Saya nggak usah ngomong nama gereja. Ada orang yang saya kenal baik sekali. Dia bilang, Pak, ada pemerintah, waktu kita bangun gereja, pemerintah datang mau kasih sekian eman. Tapi mereka mau sekian persen. Walah, puyeng kepala. Tapi gerejanya, majelisnya pintar. Ya, gini. Dia bilang sama pemerintah, gini. Kami nggak mau teken terima duit. Ya, masa dikasih 1 M yang nyampe cuma sekian ratus juta. Nah, nanti repot. Dia bilang gini, kami nggak mau teken duit. Jadi gini, kalian pergi beli besi, beli semen, beli pasir, itu kami teken. Nah, mengenai besinya, ya toh, yang 100.000 kamu mau bilang 500, ya udah urusan kalian, ya toh. Pokoknya kami terima besi sekian ratus batang, kami terima semen sekian ribu sak. Bisa. Jadi Tuhan sayang jemaat ini.
sayang, luar biasa. Sebab Tuhan mati untuk jemaat ini. Tuhan sayang jemaat ini. Lalu Tuhan mau kirim uang untuk jemaat ini. Kirim lewat siapa? Kita, Tuhan, kirimlah uang ini lewat orang Amerika ya Tuhan. Ya, orang Amerika makin kaya, betul nggak? Tuhan lewat dia. Tuhan, berkati jemaat ini. Tolong kirim lewat orang Singapura, Tuhan. Bagaimana? Lalu kita bilang, Tuhan, kalau Engkau mau mengasihi jemaat ini, Tuhan, kirim uang lewat saya, Tuhan. Wah, kirim lewat saya, Tuhan. Wah, saya bilang Tuhan akan luar biasa. Tuhan, dulu saya sering ngajar kepada jemaat. Kamu tahu nggak sih, kalau kamu mau doa, kalau kamu doa minta dari Tuhan dan untuk Tuhan, paling ampuh, paling manjur. Oh, kenapa? Saya ada cerita. Saya punya rektor, Dr. Rothbell. Dia punya cucu. Waktu cucunya baru 7-8 tahun begitu. Cucunya waktu dekat-dekat Natal mau minta kakeknya, papau, dia panggil papau. Saya mau minta uang. Oh ya, udah. Minta berapa? $50. Kakeknya bilang, hah? Anak kecil, $50. Ya udah, $5 ini cukup. $5. Nggak mau. Loh, $5 kan sudah bisa beli hamburger, es krim segala macam. Nggak mau 50. Lah, kenapa mau 50? Ngotot mau 50. Sekarang mau untuk apa dulu uang kamu? Mau minta $50. Ya, anak kecil kan nggak polos-polos. Mau beli hadiah untuk papa. Hah? Hadiah untuk ini 100 kalau gitu. Ya, 100. Bukan kasih 50, kasih 100. Ya kan? Karena dengan mau beli untuk dia punya. Pernah kamu berdoa, Tuhan, berkatin saya dan saya akan perhatikan pekerjaan. Jangan janji gombal. Ya. Ingat itu. Dan saya yakin karena Tuhan cari-cari orang untuk dijadikan penyalur dana bagi pekerjaannya. Oh, Anda tahu, pekerjaan Tuhan itu, semua pekerjaan Tuhan itu bicara memerlukan dana. Ya. Saya bilang habis-habisan. Ya. Semuanya itu. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus bilang, dia sudah menderita sedemikian rupa untuk jemaat. Untuk jemaat. Dan kiranya apa yang dia tulis ini menginspirasi kita, ya, memberi kita pemahaman betapa pentingnya sebuah jemaat sampai bunyi sangkakala ini harus eksis. Ya. Kalau jemaat ini bubar gara-gara saya, jemaat ini bahkan turun performannya gara-gara saya bersalah di hadapan Tuhan. Saya bersalah. Ya. Jemaat ini harus kuat. Harus makin mantap, sehingga apa dong? Ini menjadi jemaat teladan. Ini jemaat nanti untuk menguatkan, menolong semua yang lain. Seluruh Indonesia, bahkan kita sebentar lagi mau kirim ke Jepang. Si Dama lagi, ini sebentar kita nanti ke Jepang. Saya bilang bagus, ya dong. Nanti kita makin meluas. Dari satu tempat ini, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Kita menjadi murid Tuhan, jemaat Tuhan yang makin mengerti akan kebenaran, makin mengerti. Dan kita tahu maunya Tuhan apa sebenarnya. Setelah dia menyelesaikan
menyelesaikan jalan ke sorga di salib. Dia bilang sudah selesai. Tidak boleh ditambah apapun juga lagi. Tidak boleh. Ya. Dan dia mau itu kita beritakan. Dan dia mendirikan jemaat. Suatu institusi yang ditugaskan khusus untuk menjaga Injil ini. Memberitakannya terus menerus sampai bunyi sangkakala. Kalau kita masih hidup saat itu, kita naik. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap kita yang sudah diselamatkan, bergabung ke dalam jemaat, menjadi tiang yang kuat. Dan kita memperkuat jemaat ini, karena hanya dengan jemaat yang kuatlah banyak pekerjaan akan terlaksana dengan baik. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memberikan tenaga, dan yang memberikan segala-galanya hidupnya untuk Tuhan. Kita doakan, Bapa di surga, kiranya yang terjadi pada Rasul Paulus yang kami baca, semuanya itu Tuhan, bisa membuat kami jadi malu. Hamba sangat malu Tuhan, karena satu pun yang didaftar oleh Rasul Paulus belum pernah hamba alami oleh karena Injil-Mu atau oleh karena jemaat. Belum pernah Tuhan. Betapa malunya. Tuhan, kiranya kami semua tahu bahwa Engkau mengasihi kami dan kami sedang menuju ke sorga. Dan Engkau mau sementara kami hidup yang tidak sangat panjang, bisa dipakai untuk menumpuk hadiah sorgawi nanti di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.